Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tabelin Mita Pendidikan, selamat siang. Kali ini kami berada di SMK Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, yang dipimpin oleh Dr. Anda Ibu Haja Oon Patona MSI. Baiklah, untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang-bincang tentang persiapan atau KBM di bidang yaitu tentang PKL, praktek kerja lapangan. Baiklah, untuk lebih lanjut mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari YouTuber Tabelin Mita Pendidikan, dan kini kami akan menanyakan tentang kegiatan KBM, yaitu persiapan bagi anak-anak yang mau PKL ya, khusus yang ada di SMK Negeri 1 Lemah Abang. Akang sebagai pembina di SMK 1, mangga jelaskan untuk menuju penilaian dan pelaksanaan nanti PKL di beberapa perusahaan yang ada di Cirebon. Enggak? Ya, pada dasarnya persiapan awal kita untuk tahun ini, karena tahun sekarang sudah berjalan, setidaknya kita akan mempersiapkan untuk tahun 2025 adalah yang pertama kan kita survei dulu, survei perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa diajak kerjasama dengan sekolah kita yang nantinya sesuai dengan jurusannya, sehingga ada kesesuaian antara jurusan akuntansi misalnya dengan perusahaan apa, jurusan PKP dengan perusahaan apa, jurusan TKJ dengan perusahaan apa, jurusan MM atau JKP yang sekarang dengan perusahaan apa. Jadi kita telusuri dulu penelusuran, terus pada tahap selanjutnya itu adalah diajak untuk kerjasama MOU, dan nanti di situ kita bisa menentukan kapasitas perusahaan A itu butuh berapa anak, kita siapkan, perusahaan yang lain juga butuh berapa, kita siapkan, untuk menuju ke arah sana. Tentunya persiapan kita adalah yang anak-anak yang kelas 11 sekarang ya dibekali dengan pelajaran-pelajaran keterampilan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Seperti itu persiapan. Nah, saya ingin nanya Kang, itu kan tadi masalah PKL. Saya menanya tentang kelulusan sendiri. Dari sekian banyak, sekian persennya anak-anaknya, berapa yang sudah masuk sebagai langsung di pekerjaan yang mereka mungkin di tempat yang mereka pernah PKL, atau yang melanjutkan sekian berapa persen gitu, yang kuliah apa? Kalau untuk yang ini kita juga sedang mengisi data tracker study di mana untuk menjaring khususnya untuk lulusan 2 tahun kemarin, dari sekian bulan baru terjaring yaitu 24%, di mana mayoritas sih adalah mencari pekerjaan, bekerja. Walaupun di sini kita kan slogannya adalah BNW ya, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Suatu keniscayaan anak-anak kami memilih SMK tentu saja pengen langsung bekerja, walaupun ada sekian persennya itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tidak semata-mata lulusan SMK itu bekerja semua. Ternyata anak-anak kami juga ada beberapa sekian persennya itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini terbukti dengan kemarin ada yang diterima di UPI Bandung, ada juga yang di Kerawang perguruan tinggi negeri, ada yang di Tasikmalaya, ada yang di Semarang juga. Itu menandakan bahwa sekian persen anak-anak kami itu ternyata bukan hanya ingin bekerja tapi melanjutkan ke perguruan tinggi.
Nah, ini kan masih orang tua ya berpikir bahwa SMK itu hanya kejuruan, ya. Tapi saya untuk melihat kemarinnya ada di depan terpampang, ternyata di sini ada yang bisa jadi polisi tuh Kang. Saya sangat tertarik gitu. Itu gimana Kang? Oh iya, jadi di sekolah kami itu mewadahi ada sekitar 17 eskul, suatu wadah. Silakan anak untuk memilih apakah pengen di Paskibra, pengen di PNR, pengen di Pramuka, malah kita juga ada tambahan berupa tahfidz Al-Quran ada, terus di bidang musik juga ada, teater juga ada. Jadi termasuk yang sering kita menelurkan prestasi itu adalah pencaksilat. Kemarin kita alhamdulillah anak kita sudah sampai ke peringkat pertama atau juara 1 tingkat nasional. Insya Allah nanti untuk di tataran global rencananya internasional itu akan diselenggarakan di Belanda. Minta doanya semoga di tingkat internasional pun anak kami itu bisa sukses. Oke Kang, yang kemarin saya kaget ya, alumni di sini ternyata ya, yang tadinya orang tua sangat sedikit meragukan buat anaknya masuk ke SMK. Nyatanya ada alumni yang ini di Polwan gitu. Nah itu kan salah satu untuk menjawab bahwa SMK ini tidak hanya kejuruan. Iya. Gimana menurut Kang Seni sebagai pembina? Bukan hanya dari skill keterampilan saja ya, tapi juga dari minat bakat kita juga menelusuri itu. Kira-kira anak itu minat bakatnya di mana? Ya kita wadahi, kita bimbing, kita arahkan karena sekarang alhamdulillah kita juga sudah ada bimbingan karir juga. Anak pengen kemana melanjutkan atau misalnya kemana sudah ada wadahnya, yaitu bimbingan karir di BK. Jadi anak bisa mencari informasi sedemikian rupa, kita wadahi dalam suatu wadah tersebut. Terus selain Polwan, salah satu contohnya itu Polwan juga ini kan sebenarnya bukan hanya satu, ada beberapa yang lain juga ikut, cuma karena ada yang sampai lolos cuma di tingkat yang menengah atau yang sampai diterimanya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu anak, tapi ada beberapa. Ada yang jadi tentara nggak di sini? Tentara ada. Kebetulan ada anak akuntansi yang tahun pertama gagal, tapi tahun keduanya ikut pelatihan, akhirnya alhamdulillah bisa di. Oke Kang, untuk promosi ya bagi anak-anak yang sedang sekolah supaya orang tua tahu tentang apa sih yang keluar dari ini, itu kelulusan itu tidak hanya enggak. Ya. Jadi di kita khususnya di SMKN 1 Lemah Abang itu untuk menjaring dari berbagai minat bakat siswa, kita ada wadah dari 17 tempat itu ya, wadah ini untuk menyaring bakatnya di apa sih anak itu, minatnya di apa, kita wadahi sehingga nanti pada saat mau atau pada saat anak tersebut sudah mau lulus dari sini sudah bisa kemana nih arahnya, dan juga langkah-langkahnya apa, tahapannya bagaimana, itu semua sudah kita bekali sehingga nanti pada saat anak itu sudah lulus tidak bingung lagi, saya mau kemana nih, karena di sini kita sudah membekali, memberikan bimbingan dan arahan sehingga nanti anak itu diupayakan untuk pada saat lulus dari sini sudah bisa langsung ini ya, aware pokoknya. Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan orang tua tidak lagi ada keraguan untuk masuk anaknya ke SMK. Jadi tidak hanya kejuruan saja, tapi dia bisa jadi tergantung cita-cita anaknya, kan? Bisa melanjutkan jadi TNI, jadi polisi atau apapun. Oke Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.